Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan analisis putusan pengadilan perbuatan melawan hukum sengketa hak milik tanah dengan nomor putusan nomor 94 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Yogyakarta. Yang dimana terdiri dari anggota kelompok yaitu Radisa Nura, Salsabella, Raffiansyah, Raihan, dan Muhammad Marvin Boy. Di sini saya akan membacakan identitas dari putusan perkara tersebut. Jenis perkara yaitu perdata perbuatan melawan hukum, pengadilan yang berada di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal gugatan 22 Juli 2025, tanggal putusan 22 Oktober 2025, diucapkan 28 Oktober 2025. Dengan hakim ketua yaitu Fitri Ramadan dan hakim anggota Foni Trisaningsih, SHMH, dan Gabriel Sialagan. Dengan amar putusan yaitu mengabulkan eksepsi Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang. Boleh next slide. Para pihak dalam perkara yaitu ada penggugat Wiono Chandran RT 003 RW 000 Kelurahan Kebonagung. Kuasa hukum M. Nur Laili Dwi Kuryanto SHMH. Para tergugat di sini ada tergugat satu yaitu Kepala Kantor Pertahanan Kota Yogyakarta, tergugat dua Lurah Kelurahan Pandayen, tergugat ketiga Nyonya Witoharjo alias Mukinem tidak diketahui keberadaannya atau tidak hadir. Selanjutnya ada objek sengketa. Jalan Pramuka nomor 5 RT 028 garis miring RW 07 Kelurahan Pandayen Kecamatan Umbolharjo Kota Yogyakarta. Klaim penggugat yaitu Wiono beli dari Imo Pratomo alias Dul Kadir pada 12 Januari 1983 berdasarkan Verponding nomor 889 diklaim dikuasai secara terus-menerus hingga perkara bergulir sehingga baru mengetahui keberadaan SHM pada tahun 2017. SHM yang diterbitkan melalui program Prona menggunakan surat ukur nomor 1820 Persil 889 sama dengan klaim penggugat. Terdaftar atas nama tergugat 3 bukan atas nama penggugat. Kronologi perkara dari jual beli 1983 hingga gugatan 2025. Pada tahun 1983, penggugat Wiono membeli tanah 399 meter persegi dari Imo Pratomo alias Dul Kadir pada 12 Januari 1983. Pada tahun 1986, Prona SHM nomor 167 Pandean diterbitkan atas nama Nyonya Witoharjo alias Mukinem tanpa sepengetahuan penggugat. Tahun 2017, penggugat baru mengetahui keberadaan SHM dari pihak kelurahan, sertifikat diserahkan namun tercatat nama berbeda. Tahun 2025, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2025 dan mediasi gagal. Putusan eksepsi dikabulkan, Pengadilan Negeri tidak berwenang. Pokok-pokok gugatan penggugat, tergugat satu yaitu Kantor Pertahanan menerbitkan SHM dengan data yuridis dan fisik tidak benar, tidak melakukan pemeriksaan lapangan yang memadai, mengalihkan hak milik penggugat secara sepihak, menahan informasi sertifikat selama 31 tahun, dari tahun 1986 sampai 2017, melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik, AUPB. Tergugat dua yaitu Lurah Pandean menyediakan data tanah yang keliru untuk Prona, tidak melakukan verifikasi sebelum memberikan data dan tidak melibatkan penggugat selaku pemilik yang sah. Yaitu tergugat tiga Nyonya Witoharjo tidak memiliki dasar kepemilikan yang sah, nama tidak tercatat dalam Verponding nomor 889 dan proses perolehan dinilai sebagai PMH.
Tuntutan kerugian material 399 meter persegi kali 7.200.000. Selanjutnya adalah eksepsi para tergugat. Yang pertama, eksepsi tergugat satu, Kepala Kantor Pertahanan. Satu, error in persona. Kantor Pertahanan bukan Kantor Pertanahan bukan pihak utama. Seharusnya tergugat tiga pemegang SHM yang digugat. Kantor Pertanahan hanya menjalankan fungsi administratif pendaftaran tanah. Dua, Plurium Litis Konsortium, kurang pihak. Tergugat tiga telah meninggal dunia. Akta kematian nomor 3404 KM 30012014023 meninggal 2 Juli 2013. Gugatan seharusnya ditujukan kepada para ahli waris. Kemudian yang ketiga, kompetensi absolut. SHM adalah keputusan tata usaha negara. Pembatalannya adalah kewenangan petun, bukan pengadilan negeri. Sema nomor 10 tahun 2020. Dan yang nomor 4, daluarsa. Gugatan telah melampaui batas 5 tahun sejak terbit. Sorry. Gugatan telah melampaui batas 5 tahun sejak terbitnya sertifikat pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997. SHM terbit 1986. Gugatan baru diajukan 2025. Selanjutnya adalah eksepsi tergugat 2 dan replik penggugat. Eksepsi tergugat 2, Lurah Kelurahan Pandaian. Kompetensi absolut, EMH oleh pejabat pemerintahan merupakan kewenangan petun berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2019. Tidak ada hubungan hukum keperdataan antara penggugat dengan tergugat 2. Kemudian replik penggugat, sanggahan atas eksepsi. Yang pertama, PMH melampaui penerbitan sertifikat. Ada penahanan informasi 31 tahun dan pengalihan hak tidak sah merupakan sengketa hak, bukan sengketa administrasi. Kemudian PP nomor 24 tahun 1997 tidak dapat diberlakukan surut non retroaktif untuk peristiwa 1986. Kemudian daluarsa PMH dihitung sejak kerugian diketahui 2017, bukan sejak sertifikat terbit. Dan yang terakhir, penggabungan tergugat 3 perorangan menyebabkan petun tidak dapat mengadili seluruh pihak. Kita berlanjut ke pertimbangan hukum majelis hakim. Yang pertama dari kualifikasi pihak. Gugatan ditujukan kepada pihak perorangan atau tergugat 3 dan pejabat tun. Tergugat 1 dan 2 juga termasuk dalam pejabat tun. Majelis mencatat perbedaan yurisdiksi yang melekat pada masing-masing pihak. Lalu mengenai yang kedua, penerapan Perma nomor 2 tahun 2019, PMH oleh badan atau pejabat pemerintahan yang semula menjadi kompetensi PN kini telah beralih penuh secara menjadi kompetensi absolut petun atau pengadilan tata usaha negara. Yang ketiga, penolakan argumen penggugat. Majelis menolak seluruh argumen penggugat dalam replik dasar pasalnya mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata, sengketa hak milik, keterlibatan pihak perorangan, maupun pengecualian pasal 2 ayat 2 Perma. Lalu em, berisi amar putusan mengadili Rabu 22 Oktober 2025 yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pertama mengabulkan eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2, yang kedua menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini, yang ketiga menghukum penggugat dengan membiayai perkara sebesar 440.000. Lalu mengenai analisis dan catatan hukum. Analisis hukum mengenai isu kompetensi absolut, isu sentral, forum yang tepat atau proper forum untuk penggugat PMH oleh pejabat pemerintahan dalam penerbitan sertifikat tanah dengan berlakunya Perma nomor 2 tahun 2019, PMH oleh pejabat pemerintahan harusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseorangan dilakukan dan diajukan ke pengadilan negeri. Kesalahan strategis penggugat menggabungkan dalam satu gugatan pihak yang tunduk pada yurisdiksi yang berbeda, menyebabkan PN menyatakan bahwa tidak berwenang. Lalu mengenai petitum nomor 4, masalah tambahan, penggugat meminta sertifikat hak milik nomor 167 garis miring Pandean dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau substantif sama dengan meminta pembatalan keputusan tata usaha negara. Hal ini memperkuat argumen bahwa perkara masuk ranah
Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 4. Petutup ini sendiri sudah mengindikasikan bahwa penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya ada langkah hukum yang dapat ditempuh penggugat. Yang pertama, gugatan PMH ke Pengadilan Negeri terhadap pihak perorangan ahli waris tergugat 3 jika ada, atau untuk membuktikan bahwa tergugat adalah figur fiktif. Selanjutnya, yang kedua, gugatan ke PT UN terhadap Kepala Kantor Pertanahan melalui hierarki ke Menteri ATR garing BPN RI, Kepala Kanwil BPN DIY, Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta untuk pembatalan SHM nomor 167 Pandean yang dinilai cacat administrasi. Yang ketiga, permohonan pembatalan administratif melalui Kementerian ATR garing BPN berdasarkan Peraturan Menteri ATR garing Kepala BPN nomor 21 tahun 2000 tentang pembatalan sertifikat secara administratif. Yang terakhir ada kesimpulan, PN Yogyakarta menyatakan tidak berwenang karena PMH oleh pejabat pemerintah merupakan kompetensi absolut PT UN berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019. Yang kedua, kesalahan strategis penggugat. Menggabungkan pihak dengan yurisdiksi berbeda PN dan PT UN dalam satu gugatan. Yang ketiga, petitum pembatalan SHM semakin mempertegas bahwa substansi perkara berada di ranah PT UN. Yang terakhir, penggugat perlu memisahkan gugatan PMH perorangan ke PN dan gugatan pejabat ke TUN ke PT UN. Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih.